menceritakan kisah John Wick yang berhasil menemukan mobilnya yang dicuri oleh Iosef. Akan tetapi John harus kembali ke pekerjaan gelapnya. Karena ia masih terikat perjanjian darah dengan Santino D'Antonio dan terpaksa John mengikuti aturan itu, Santino memberi misi kepada John. Yaitu John harus membunuh saudari Santino, karena Santino menginginkan tahta dari Gianna D'Antonio saudarinya. Setelah menyelesaikan misi tersebut John pun dikhianati oleh Santino. John pun berburu kembali. John berhasil menemukan mobilnya di gudang milik Abram Tarasov. Ia adalah saudara dari Vigo dan paman dari Iosef. Saat mencoba membawa mobilnya dari gudang Abram, John dihadapkan oleh anak buah dari Abram yang mencoba menghentikannya dengan cara menabrakkan mobil mereka kepada John. Meskipun beberapa kali mendapatkan serangan, tapi John berhasil mengalahkan anak buah Abram hanya dengan tangan kosong. John lalu pergi ke ruangan Abram, di mana Abram ingin membalaskan dendamnya kepada John, karena sudah membunuh saudara dan keponakannya. Namun John tak memilih untuk membunuh Abram dan malah mengajaknya untuk berdamai. Tentu saja Abram tidak yakin dengan John bisa mempertahankan kedamaiannya atau tidak. John kemudian kembali ke rumahnya dengan kondisi mobilnya yang rusak parah. Sesampainya di rumah John disambut oleh anjing pitbullnya, yang masih tanpa nama. Keesokan harinya John memanggil Aurelio agar membawa mobilnya untuk diperbaiki. Setelah Aurelio pergi, John pergi ke ruang bawah tanah dan mengubur kembali senjatanya. Karena John berpikir urusan dengan keluarga Tarasov sudah selesai. Akan tetapi tak lama kemudian, penguasa kriminal Italia yang bernama Santino D'Antonio mengunjungi rumah John. Santino secara tiba-tiba memberikan segel perjanjian yang pernah dibuat antara keduanya. Jadi untuk mengingat di film pertama, sebelum John pensiun dari pekerjaannya, ia diberi misi mustahil oleh Vigo, untuk membasmi semua musuhnya. Dalam misinya itu, John ternyata dibantu oleh Santino untuk menyelesaikannya, dan sebagai gantinya John bersumpah atas perjanjian itu dengan sumpah darah, untuk membantu Santino. Jika suatu saat nanti membutuhkan bantuannya, dan inilah waktunya Santino meminta bantuan kepada John untuk membunuh saudari perempuannya yang bernama Gianna D'Antonio. Hal ini ia lakukan karena ayah dari mereka memilih Gianna untuk menggantikan posisinya sebagai High Table di Roma. Jadi Santino berniat membunuh Gianna agar posisinya digantikan oleh dirinya. Namun tentu saja John langsung menolak mentah-mentah, karena ingin pensiun. Penolakan tersebut membuat Santino marah, ia pergi dari rumah John, kemudian meluncurkan senjata peledak dan meledakkan rumah John beserta isinya. Untung saja dalam kejadian itu John dan anjingnya berhasil selamat, tapi tidak dengan foto Helen yang hangus terbakar oleh api. John lalu pergi ke Hotel Continental untuk menemui Winston, dan membahas apa yang baru saja terjadi. Setelah bertemu Winston menyarankan John melakukan apa yang diminta Santino. Karena bagaimanapun juga keduanya sudah terikat janji darah yang tak boleh dilanggar dalam dunia kriminal. Jika dilanggar maka nyawa John akan menjadi taruhannya. Karena tidak ada pilihan lain, John pun menyetujui tugas dari Santino. Sebelum melakukan tugasnya, John menitipkan anjing ke resepsionis Continental yaitu Charon. John kemudian menemui Santino dengan perasaan marah. Ia menanyakan kenapa harus dirinya yang membunuh saudari Santino. Santino mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membunuh saudarinya.
Karena tak tega dan bagaimanapun juga dia bagian dari keluarganya, maka dari itu Santino menunjuk John untuk membunuh Gianna. Sebelum pergi John berjanji kepada Santino, bahwa setelah menyelesaikan misi ini perjanjian darah selesai, dan dirinya akan membunuh Santino dengan tangannya sendiri. Misi pun mulai dilakukan. John pergi ke Continental cabang Roma untuk tinggal selama menjalankan misinya. Di sana John bertemu dengan pemilik Continental cabang Roma yang bernama Julius. John kemudian pergi ke beberapa tempat langganannya, seperti toko senjata, ke tailor untuk memesan baju anti peluru, dan ke perpustakaan untuk melihat denah yang ia tuju. Trigicon Acupoint with 1.6 magnification. Silicon carbide discs. Setelah semuanya siap, John menyusup masuk ke pesta perayaan penobatan Gianna, sedangkan tangan kanan Santino yang bisu bernama Ares, mengamati John dari jarak jauh. Ketika Gianna menggunakan waktu istirahatnya di ruang ganti, John tiba-tiba muncul sambil membeberkan kalau ia dikirim oleh Santino untuk membunuhnya. Gianna tentu saja sudah tahu tujuan Santino yaitu mengambil alih posisinya, dan setelah itu dia akan menguasai kota New York. Dan secara perlahan tidak sadarkan diri di dalam kolam, akan tetapi John tetap menjalankan misinya dengan menembakkan satu peluru ke kepala Gianna agar terlihat seperti dibunuh. John kemudian pergi dari ruangan dan melewati pesta dan bertemu dengan pengawal pribadi Gianna yaitu Cassian. Keduanya saling baku tembak, tetapi John berhasil kabur dan masuk ke ruang bawah tanah. Sedangkan Cassian curiga John sedang menjalankan pekerjaannya, Cassian pun segera pergi ke ruang ganti, dan sangat terkejut saat melihat Gianna sudah tidak bernyawa. Di ruang bawah tanah, John bertempur melawan anak buah Gianna, ia dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua, sampai akhirnya datanglah Ares, yang diberi tugas oleh Santino untuk membunuh John. Hal ini Santino lakukan untuk menutupi dalang di balik pembunuhan Gianna. Dengan kemampuannya John akhirnya bisa keluar dari anak buah Ares. Saat John berjalan di trotoar, ia tiba-tiba ditabrak mobil oleh Cassian, keduanya pun terlibat duel yang sangat sengit. Dalam duelan tersebut mereka terjatuh melalui jendela Continental Roma. Hal ini membuat duel mereka dihentikan oleh Julius, karena melanggar aturan Continental. Julius kemudian menyarankan keduanya untuk menenangkan diri di bar, agar pikiran mereka tenang. Sesampainya di bar, John menjelaskan kepada Cassian tentang perjanjian segel darahnya, dan orang yang menyuruhnya membunuh Gianna adalah Santino sendiri. Cassian pun memahami tentang permasalahan tersebut. Namun ia masih tak terima kalau Gianna dibunuh, dan John harus mendapatkan hukumannya saat keduanya bertemu lagi. John kemudian kembali ke Continental, di mana Santino menelepon John untuk meminta maaf atas perbuatannya yang telah mengirim Ares. Tetapi John langsung menutup teleponnya yang menandakan bahwa John benar-benar marah kepada Santino, dan akan menempati janjinya untuk membunuh Santino. Menyadari keputusan John yang sangat bulat, Santino pun membuka sayembara kepada John dengan nilai $7 juta ke semua pembunuh bayaran tersembunyi di New York untuk membunuh John. Para pembunuh pun langsung melakukan penyerangan, setiap melihat John yang menuju ke stasiun. Akan tetapi John berhasil mengalahkan mereka semua. Tidak cuman itu, dua orang di stasiun kereta bawah tanah, juga menyerang Job namun keduanya berhasil dikalahkan hanya dengan sebuah pensil.
Tak lama setelah John melanjutkan perjalanannya, ia kembali dihadapkan oleh Cassian yang muncul di hadapan matanya. John pun memancing Cassian agar masuk ke dalam gerbong kereta, di mana keduanya menunggu penumpang sepi untuk memulai pertarungannya. Dalam pertarungan tersebut, John berhasil menikam dada Cassian menggunakan pisau. Meskipun begitu, John tetap mengingatkan Cassian agar tidak mencabut pisaunya, maka apabila dicabut Cassian akan kehilangan banyak darah yang bisa merenggut nyawanya. John kemudian meninggalkan Cassian di dalam gerbong. Namun sayangnya John kembali dikejar pembunuh bayaran yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Untung saja di situ ada pembunuh bayaran juga yang menyamar sebagai tunawisma. John pun memberinya koin emas untuk meminta bantuannya dan bersembunyi di balik rongsokan. Saat kedua petugas kebersihan lewat, tunawisma itu pun menembaknya dan membuat John aman dari serangan itu. John kemudian sadar dan berada di suatu tempat dan mendapati lukanya sudah diperban. Ternyata tempat ini adalah markas pembunuh dengan berkedok tunawisma atau penguasa bawah tanah. John lalu dibawa ke penguasa bawah tanah, sekaligus seseorang yang dulu hampir terbunuh oleh John yang bernama Bowery King. Tapi John masih memberi kesempatan untuk hidup dengan menggoresi kulit di lehernya. John lalu meminta bantuan kepada King, untuk meminta menemukan keberadaan Santino kepada King, dan mendapat respon positif, bahkan King memberi senjata John. Meskipun dengan 7 peluru saja. Setelah mengetahui posisi Santino dari King, John pergi menemui Santino yang sedang merayakan pesta pelantikan High Table di sebuah museum. Di sana John membuat kegaduhan sambil memburu Santino. Dengan merebut senjata dari musuh, akhirnya John bisa mengalahkan anak buah Santino. Santino lalu menggiring John ke sebuah ruangan cermin refleksi yang membuat John sedikit kebingungan untuk memburu Santino. The mark is complete, John. Namun John lagi-lagi meratakan anak buah Santino dengan instingnya. Sementara itu Santino yang panik langsung diamankan oleh Ares. Setelah Ares membiarkan Santino pergi, Ares menghadapi John menggunakan pistol dan belatinya. Keduanya pun jatuh ke dalam pertempuran sengit, di mana John berhasil merebut belati Ares dan menikam Ares ke bagian dadanya sampai ia tewas. Santino kemudian pergi ke tempat paling aman, di mana ia tidak bisa terbunuh karena adanya peraturan, yaitu di Continental Hotel milik Winston. Ketika John sampai di Continental, Santino dengan santainya menunggu John sambil makan, karena berpikir John tidak akan membunuhnya. Akan tetapi kegigihan John membuatnya tak peduli dengan peraturan, dan melesapkan tembakan ke kepala Santino hingga tewas. Merasa puas, John kemudian menjemput anjingnya yang ia titipkan kepada Charon. John kemudian kembali ke rumahnya yang sudah hancur dan tidak menyisakan kenangannya bersama istri kecuali gelang milik Helen. Kemudian Charon datang untuk menjemput John, dan membawanya kepada Winston di sebuah taman. Di sana Winston menjelaskan kepada John bahwa para petinggi High Table sudah menggandakan sayembaranya secara global. Jadi yang mengincar John saat ini bukan pembunuh yang di New York saja, melainkan di seluruh dunia. Dan karena John membunuh Santino di area Continental, maka Winston menyatakan John sebagai excommunicado, yang artinya John kehilangan semua akses dan hak istimewanya di Hotel Continental. Namun sudah berteman lama dengan John, Winston memberi waktu 1 jam untuk kabur sebelum para pembunuh membunuhnya.